Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita kembali di Muslim Inspiratif, dan seperti biasa pemirsa, kita selalu mendatangkan ya muslim-muslim yang akan memberikan inspirasi buat kita semua. Hari ini spesial karena yang hadir di kesempatan kali ini bukan hanya satu orang, namun satu keluarga. Dan uniknya ya, keluarga ini adalah memang asli orang Indonesia, namun telah lama tinggal di Jepang. Untuk itu kita mau tahu nih bagaimana keadaan muslim di ya, negara Jepang yang kita ketahui bahwasannya di sana adalah bukan negerinya muslim. Dan untuk itu langsung aja kita akan sapa ya, ada keluarga dari Bapak Hardian Sahputra. Assalamualaikum Pak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, selamat datang Bapak Ibu di pesantren Atibian. Ya, Masya Allah. Hari ini sama-sama kita berkunjung ke Pondok Pesantren Atibian Akhwat. Ya, dan anak Ibu ya yang nomor satu nih Bu ya, Iya, yang benar. sekarang mondok di Atibian. Atibian. Masya Allah. Namanya Sachika. Sachika, udah kelas berapa di sini? Pakai apa mic-nya? Kelas 1. Kelas 1 baru masuk. Bisa bahasa Indonesia kan? Bisa. Paham bahasa Indonesia? Paham. Oke, kalau gitu saya nggak perlu mengeluarkan skill bahasa Jepang saya di sini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Tapi kalau Sachika ini sudah lahirnya di Indonesia atau di Jepang, Pak? Lahirnya dia di Indonesia. Setelah berumur 10 bulan pindah ke Jepang. Oh, berarti lebih banyak makan mochi dibanding makan ubi ya kan? Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke, Bapak Putra ya lebih akrab dipanggil ya, dan Ibu Yuyun. Masya Allah, hari ini spesial, kita mau ngobrol berkaitan dengan masalah muslim di Jepang ya. Luar biasa. Berarti sudah berapa tahun Pak di Jepang? Kurang lebih saya 17 tahun lebih. Itu begitu berangkat langsung bawa Ibu ke sana? Enggak, saya duluan 3 tahun lebih dahulu. Oh, 3 tahun lebih dahulu. Iya, saya dulu pulang 3 tahun menikah dengan istri saya. Oh gitu, Iya. Masya Allah, baru dibawa ke Jepang. Iya, benar. Bawa ke Jepang, Masya Allah, luar biasa. Berarti sudah lama udah tahu bagaimana karakter orang Jepang ini. Ya, sendiri? alhamdulillah. Masya. Jadi bahasa Jepang sudah lancar Pak? Ya, untuk kehidupan sehari-hari alhamdulillah masih Bisa lah komunikasi. bisa komunikasi ya Pak. Tapi Kalau untuk yang ke kantoran, ke rumah sakit, anak saya jauh lebih paham. oh gitu, Iya, lebih lebih paham anak saya masalah tulisan, baca. Anak saya lebih paham jauh. karena sekolahnya di Jepang. Karena sekolah, berteman juga. Kalau di kita kan tingkatan ada TK, SD, sana Iya, juga sama. sama. Oh. TK, SD, SMP, SMA. Masya Allah, berarti dari TK di Jepang. Iya, Banyak teman-teman Jepang semua. Banyak. Teman orang Indonesia ada juga di Jepang? Ada juga. Ada juga. Ada yang bakal masuk kan nanti. Temannya juga, Ke sini juga. satu SD nanti bakal menyusul kemari. Orang Mungkin Indonesia atau orang Jepang? Orang orang Indonesia. Indonesia. Oh. Tapi kalau di sana komunikasinya pakai bahasa Indonesia apa Jepang sih, Sachika? Sama siapa? Sama teman-teman Indonesia? Apa? Campur-campur Indonesia, Jepang. Indonesia, Jepang. Gitu. Tapi kalau Bapak komunikasi di rumah? Kalau di rumah saya lebih ke bahasa Indonesia. Jadi anak-anak nanti bisa ngerti, saya ngobrol, saya berkomunikasinya lebih gampang gitu. Jadi saya dan istri sepakat kalau di rumah tidak menggunakan bahasa Jepang. Oh gitu. Tapi anak-anak paham bahasa Jepang? Anak-anak paham dengan satu alasan supaya anak-anak ini kita tidak mengajari lagi bahasa Indonesia gitu. Karena udah susah kan kalau kita juga bahasa Jepang di rumah. Di sekolah mereka bahasa Jepang jadi susah gitu. Pas pulang kampung? Iya, jadi susah, jadi asing di negaranya sendiri gitu kan. Insya Allah. Berarti kalau di Indonesia tinggal di mana, Pak? Tinggal di Indonesia, kita tinggal di Serampa. Serampa. Oh, berarti orang Melayu nggak, Pak? Bisa dibilang Melayu, tapi campur-campur lah. Dari orang tua saya laki-laki Banten. Oh, kalau Banten. ibu orang tua saya perempuan tuh memang keturunan Jepang. Oh, memang udah ada keturunan Jepang? Memang keturunan Jepang kakek Makanya bisa saya. kesana. Makanya saya bisa, salah satu alasan saya bisa tinggal di Jepang.
Oh, Masya Allah. Dengan jalur keturunan. Nggak dinaturalisasi sama orang Jepang kan, Pak? Alhamdulillah enggak. Masya Allah. Nah, kalau ibu memang asli Indonesia? Indonesia. Campuran nggak? Sebenarnya orang tua asli orang Cina tapi mualaf. Oh, iya. Dua-dua? Enggak. Oh. Ayah aja. Oh, iya. Masya Allah. Berarti orang Tionghoa. Campur-campur berarti, Pak? Campur-campur, makanya nggak bisa bilang saya orang Melayu. Oh, gitu ya? Masya Allah. Oke. Pertanyaannya adalah Sachika ini kan dari SD sudah di Jepang, Iya, gitu kan. Setelah tamat SD, kenapa harus disekolahkan di Indonesia di pondok pesantren? Itu kan jauh loh, Pak. Bapak tinggal di Jepang loh, Pak. Ya, ini berat. berat. Awalnya. Cuman gimana ya? Salah satu alasan saya menyekolahkan Sachika di Indonesia di pesantren ini karena keterbatasan saya dalam ilmu agama. Jadi mau nggak mau saya harus berkorban menyekolahkan anak dan berkorban jauh dari anak. Gitu. Masya Allah. Nah, kalau ibu biasa kan kalau ayah mungkin kalau mau nangis sembunyi-sembunyi di kamar mandi atau pas nggak tahu. Nah, kalau ibu sendiri bagaimana mengikhlaskan anak jauh loh dari ibu gitu? Berat sampai kayak jadi egois gitu. Kenapa mesti pondok? Kenapa? Aku sanggup gitu kan. Namanya manusia. Kenapa selama ini anak kayak berat gitu, tapi berjalannya waktu udah titipkan aja sama Allah. Allah bakal jaga Sachi gitu. Masya Allah. Karena memang kami sebagai orang tua belum mampu mengajarkan agamanya yang lebih baik. Masya Allah. Kalau Sachi sendiri gimana sih? Lebih enak tinggal di Jepang atau di Indonesia? Oh, dibilang lebih enak tinggal di Jepang. Jepang bebas ya. Oh, di sini dikurung nih pesantren. Masya Allah. Iya, tapi masih kerasan. Betah. Alhamdulillah udah betah. Oh, betah ya, alhamdulillah. Untuk komunikasi bahasa Indonesianya kayaknya lebih paham bahasa Jepang ya? Iya, lebih paham itu bahasa Jepang menjelaskannya. Cuman dia harus juga berbahasa Indonesia. Mau nggak mau dia harus berbahasa Indonesia gitu. Oke. Jadi kalau Pak Ustadz lihat dia agak sedikit kaku dalam penyampaiannya gitu kan. Cuman kalau menggunakan bahasa Jepang dia lebih lancar ya? Lancar seperti kita ini, Mas. Oh gitu, Insya Allah. Berarti kalau Sachi di sana lebih sering pakai bahasa Jepang? Iya, kalau di luar rumah pakai bahasa Jepang. Oke, bahasa Jepang. Kalau di dalam rumah bahasa Indonesia? Iya. Lebih gampang ngomong bahasa Jepang? Iya. Lebih enak mana, bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arabnya juga gampang diingatin. Oh, gampang diingatin. Masya Allah. Udah berapa bulan di Ativian? Lagi 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih, tapi udah merasa gampang bahasa Arab ya, Masya Allah. Emang di sana belajar bahasa Arab juga di Jepang, Pak? Enggak, gini, saya untuk pendidikan dasar agamanya seperti sholat, mengaji, saya sendiri yang langsung mengajarkannya kan. Karena saya berharap menjadi amal jariah untuk saya, Masya gitu kan. Allah. Jadi setelah ilmunya yang lebih, dengan keterbatasan waktu saya dengan dia, saya masih bekerja, dia sudah pulang sekolah. Jadi saya dari guru-guru mencari guru di sini untuk mengajarkannya melalui online. Oh gitu, ya. Masya Allah. Emang guru agama nggak ada di Jepang, Pak ya? Guru agama ada, mungkin yang nggak sepemahaman dengan saya. Jadi saya putuskan nyari yang sepemahaman dengan saya yang ada di Indonesia. Gitu. Oh, pertanyaannya, sekolah agama Islam ada di Jepang, Pak? Ada. Oh, ada ya? Ada. Masya Allah. Ada beberapa tempat sekolah agama di Indonesia. Kalau si Sachi dulu waktu SD-nya sekolah SDIT di Indonesia ya. Kalau di sini di Jepang ada sekolah agama juga. Sekolah agamanya dia nggak ada. Masuk. Dia memang sekolah umumnya. Dia sekolah Jepang yang negeri Jepangnya gitu. Oh, sekolah negeri. Sekolah Jepang. dasar negeri Jepang. Oh, dulu Sachika sekolahnya di apa? SD apa? Sana nggak SD namanya, apa namanya? SD juga. Coba negeri nama juga. sekolahnya kakak kasih tahu. Dari kelas 1 sampai kelas. Dari kelas TK ya deh. Ada TK? Pak? Ada TK. Tingkatan TK-nya apa? Di sana sekolahnya? TK-nya Saizaki. Saizaki Hoikusho. Habis itu SD-nya sampai kelas 1 dari kelas 1 sampai kelas 4 Mihara Shiritsu Minami Shogakko. Habis itu dari kelas 4 pindah kelas 4 sampai pindah kelas 6-nya apa? Tsuchiura Shiritsu Kandutsu Shogakko. Oh, situ. Itu.
Angkot 64 lewat situ kan nggak salah ya? Oh, berarti nama-namanya Jepang. So, itu nama daerah atau ada dia artinya? nama daerah. Gitu. Oh, nama daerah. SD-nya itu memang nama daerah. Oh, memang nama-nama Nama daerah daerahnya gitu. Bukan kayak kita kan di sini pesantren Iya, Atibian, ini nama-nama yang Jadi kalau nama sekolah negerinya dia nama daerah gitu. Oh, Tapi gitu. kalau sekolah swastanya, sekolah apa-apanya dia nama pribadi yang orang yang membangun sekolahnya. berarti pernah pindah. Itu maksudnya pindah rumah dulu Pak atau gimana? Nah, pindah sekolahnya pekerjaan. Sachika ini dikarenakan kita pindah bekerja. Oh, pindah bekerja. Pindah semua. Jadi pindah semua dari Hiroshima ke ke Tokyo. Tokyo Ibaraki. Oh, Bapak ke Hiroshima dulu. Iya, awal saya datang dari Indonesia itu saya tinggal di Hiroshima. Bekas-bekas bom Hiroshima itu masih ada nggak Pak? Bekasnya sih udah nggak ada Nggak sih, ada ya? hanya monumen-monumennya saja. Oh, masih dikenang masih ya? ada, masih ada. Oh, karena itu kan jadi sejarah juga besar Iya. bagi kemerdekaan Indonesia. Ya, di meledakkannya bom Iya, di benar. Hiroshima dan Nagasaki Iya, katanya. benar. Kalau Hiroshima sama Nagasaki itu Pak berapa? Berjauhan. Oh, jauh Pak ya? Jauh. Jadi Nagasaki itu tuh paling bawahnya Jepang. Oh. Kalau Hiroshima ada gunung. Seperampatnya dari bawah itu gitu. Oh, gitu. Belum setengahnya pun belum. Oh, udah keliling Jepang berarti Bapak ya? Ya, alhamdulillah nggak berkeliling jalan-jalan saja. Masya Allah, udah paham ya. Berarti awal di Hiroshima, sekarang di Tokyo Ibaraki. ibu kota? Iya, ibu kota. Pinggiran lah. Ya, ibu Pinggiran kotanya ibu kota. Tokyo. Ibu kota Tokyo. Oh, orang ibu kota rupanya Bapak ya, Masya Allah. Oh, ini orang kampung nih Pak. Masya Allah. Dan sampai sekarang di Tokyo, udah berapa Iya. tahun di Tokyo Pak? Hampir tiga tahun. Hampir 3 tahun. Oke, Tokyo adalah sebuah ibu kota. Biasa ibu kota itu kan tempatnya apa ya? Semua persinggahan di situ. Kita mau tahu nih bagaimana kondisi seorang Muslim di Tokyo. Apalagi, mohon maaf ibu kan adalah Muslimah yang berhijab. Apakah ada penindasan atau intimidasi, pembulian dan lain sebagainya? Insya Allah nanti akan kita obrolkan ya setelah beberapa jeda. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut ini kita akan lanjut kembali tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif dan masih bersama keluarga Pak Putra yang lama tinggal di Jepang dan kini harus merelakan salah satu putrinya harus tinggal di Indonesia untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Oke, Pak, kita lanjut lagi obrolan kita ya tentang bagaimana kehidupan Muslim di Tokyo, Jepang, karena Bapak kan sudah 3 tahun ya di Tokyo ya, Iya, sebelumnya di Hiroshima tadi. Hiroshima. Oke. Selain Bapak ada orang Islam di Jepang Pak, di Tokyo? Banyak. Oh, banyak. Masya Allah banyak. Dari untuk kita orang Indonesia juga banyak, Malaysia juga banyak, Timur Tengah Mesir, Pakistan, India juga banyak. Oh, kalau di Hiroshima tadi? Semua sama. Sekarang hampir di setiap daerah di Jepang tuh Indonesianya juga banyak. Muslim di mana-mana aja hampir. Tapi kalau untuk penduduk lokal ada yang Muslim juga Pak? Penduduk lokal tuh nggak ada ya, mungkin status pernikahan gitulah. Kalaupun ada pun satu dua lah gitu. Oh, maksud dari status pernikahannya maksudnya dia nikah sama Muslim? Iya, dia menikah dengan sama Muslim seperti sama orang Indonesia, Mesir. Oh gitu. Iya. Berarti kehidupan di sana itu ya mungkin nggak beda jauh dengan kehidupan kita Muslim sini Pak? Kalau saya bilang sih nggak beda jauh. Pertanyaannya di sana kan, mohon maaf, itu kan negeri non Muslim, Iya. bukan negeri Muslim. Ada masjid Pak? Masjid. Dulu kan kalau kita cerita Jepang katanya masjid itu masjid keliling, mobil dijadikan masjid. Nah kalau sekarang apakah memang ada bangunan masjid atau enggak di sana? Masya Allah, alhamdulillah ya di setiap daerah hampir ada masjid. Di daerah Ibaraki itu mungkin ada 3 atau 4 masjid. Masjid di Ibaraki. Di Kabupaten Ibaraki itu prefecture. Prefecture-nya. Prefecture, bukan Ada. daerah ya. Di Tokyo itu ada dua lebih lah, nggak kurang lebih 2 masjid. banyak. Di Yokohama ada 1 masjid. Di Osaka Detailnya banyak. nggak tahu, tapi Banyak lah di mana-mana sekarang dah. Masjid-masjidnya besar-besar semua.
Oh, Masya Allah. Tapi kalau untuk azan nggak pakai mic? Azan nggak keluar, suara nggak terdengar keluar. Masya Allah. Cukup di dalam ruangan masjid. Tapi kalau kita beribadah di sana mudah, Pak? Alhamdulillah mudah, gampang. Di setiap sekarang pun di Tokyo itu di mall-mall besarnya udah ada menyediakan musola, airport juga menyediakan musola. Alhamdulillah. Berarti kayak di pusat pembelanjaan? Pusat pembelanjaan. Ada, Bu ya? Ada, alhamdulillah. Masya Allah. Tapi di kota-kota nggak semua. Nggak semua daerah, di kota-kota besarnya gitu. Mohon maaf Ibu kan di sana kan wanita muslimah berhijab itu. Sementara yang kita tahu kayaknya Jepang ini identik dengan membuka aurat. Ya, apakah tidak ada, mohon maafnya istilahnya, seperti pengkucilan ataupun mungkin sedikit pembulian? Awalnya mungkin ada, tapi sih saya orangnya cuek ya, jadi nggak memperhatikan yang, kalau yang begituan sih ada, pasti ada. Kita pasti merasa mereka di samping tuh ngelihat aneh, tapi saya sih cuek, jadi nggak baper istilahnya. Masya Allah. Jadi biasa kalau aja. Kita lagi ibadah itu Pak, misalnya Bapak ini kan kerja nih. Iya. Nah kalau kita di Indonesia itu kan waktu zuhur sholat gampang, waktu asar gampang ya, mungkin kadang agak telat nunggu selesai kerja, maghrib, isya. Nah kalau Bapak bekerja itu apakah dipersulit nggak? Kalau alhamdulillah di tempat kerja saya yang sebelumnya dan yang sekarang itu menyediakan ruangan untuk memang spesial sholat. Jadi kalau misalnya zuhur itu kan makan siang istirahat, mau rame-rame juga boleh, mau sendirian juga boleh gitu kan. Kalau Jumatan kita keluar karena di depan itu ada masjid, depan tempat kerja. Ada masjid juga. Karena awal kayak kami mau masuk kerja gitu, wawancara gitu kan, pasti kami selalu bilang, boleh nggak nanti saya jam segini dikasih waktu 10 sampai 15 menit mengajukan sholat. persyaratan kita. Oh, boleh, gitu? Boleh. Dari awal kita interview mau masuk kerja. Boleh nggak bolehnya nggak tahu, tapi mencoba. Gitu. Jadi kami terserah diterima atau tidak. Kalau mungkin dia tidak bisa ya kami mundur gitu. Oh, artinya dari awal ya? Iya. Nah, dari awal itu harus. Cuman alhamdulillahnya sih kita nih Allah mudahkan, kayak seperti kami sekeluarga mencari kerja dengan mengajukan syarat. Kaminya yang mengajukan syarat, kami minta diluangkan waktu seperti sholat gini. Kalau zuhur bisa di jam istirahat gitu. Kalau asar kadang itu nggak dapat di jam istirahat jam 3-nya gitu. Karena ada musim dingin, dia cepat gelar kalau musim dingin. Asar dan maghribnya. Iya. Gitu. Oh, kalau di sini musimnya musim duren. Karena musim dingin di sana jam 5 udah maghrib. Oh gitu. Kadang. Ya? Lebih cepat ya. Iya. Subuh Karena jam 3 udah fajar. Karena kalau udah musim dingin ya, kalau musim Makanya panas dia 16 maghribnya jam. lama. Puasa berapa sih Pak? 16. Berarti memang betul-betul ujian di sana kalau puasa ya. Masya Allah. 16 jam puasanya. Tapi ini udah masuk musim dingin sih nggak berasa. Oh gitu dia ya. Kalau Sachika waktu sekolah dulu, kalau pas puasa gimana teman-teman responnya? Ya tanya kenapa nggak makan ini, nggak bawa memangnya, lupa bawa ya gitu, tanya-tanya. Oh ditanya. Terus Sachika bilang apa? Puasa kah atau? Puasa, karena bulan ini namanya Ramadan, di agamaku tuh sampai jam segini, dari jam segini sampai jam segini nggak boleh makan, nggak boleh minum. Oh gitu. Terus mereka bilang apa? Oh iya, nggak capek, nggak ini, kok capek kasih kami ya, kayak gitu. Oh berarti pengertian ya? Iya. Oh bukan ngapain puasa, enak makan gitu, nggak ada gitu ya? Ada juga sebagian sih ada. Ada. Cuman beriringnya waktu dia makin dewasa kan teman-temannya juga makin dewasa gitu. Lebih paham. Masya Allah. Tapi bisa ya, mohon maaf nih, Sachika itu waktu sekolah di sana berpuasa gitu di antara teman-teman yang lingkungan yang nggak puasa? Bisa. Alhamdulillah. Bisa ya? Nggak pernah tergoda gitu sama sushi apa? Nggak tergoda. Ya itu yang tahu makanan Jepang, sushi ya. Berarti mereka lebih toleran ya Pak ya? Iya. Kalau masalah agama. Tapi kalau di Jepang sendiri memang kan mereka nggak beragama gitu ya? Iya. Tahu saya sih sampai sekarang ini memang Jepang nggak menganut agama apapun yang saya tahu selama ini.
Kalau dari pemerintah daerahnya gimana Pak? Kan misalkan kalau kayak di Korea Utara itu kan nggak boleh agama gitu. Oh. Nah kalau di Jepang? Enggak. Aman aja sih, boleh aja. Karena Jangan melanggar ya. jangan, selama ini juga diberi izin bangun masjid, bangun-bangun tempat ibadah itu kan diizinkan. Berarti kan memang diperbolehkan kan. Yang penting kita ada aturan lah, tidak buat onar ataupun buat keributan. Biasa kan kalau udah kumpul-kumpul di masjid itu kan pada ribut gitu kan. Itulah kita hindari, kita mengerti gitu. Cuman sebagian seperti hari-hari besar, sholat Id, Idul Adha itu sebagian tuh pada di lapangan gitu ngadain gitu. Oh boleh di lapangan? Boleh. Karena nggak muat kan. Karena nggak muat gitu kan. Karena masjid di sana kecil-kecil. Kecil Pada kan, umumnya. kapasitas ya mungkin 200 orang gitu. Cuman kan nggak muat, jadi seperti di gedung olahraga gitu kan, di Ada jamnya juga. ada jam-jamnya, sesi pertama, kedua. sesi kedua, sesi ketiga gitu. Juga Karena di nggak muat. nggak muat sekali Banyak, datang karena gitu, banyak sholat orang semua Indonesia. gitu. Itu orang Indonesia semua? Orang Iya, Indonesia. orang Indonesia. Berarti banyak orang Indonesia di Jepang. Masya Allah banyak. Masya Allah Kan banyak. banyak tenaga kerja juga. Tenaga kerja kita, devisa kita itu banyak di situ. Di KBRI juga kalau mengadakan sholat Idul Adha, Idul Fitri itu sampai 3 session itu, 1 jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 pun ada. Kadang kalau masih ada yang belum sholat. Sampai gitu. Sampai seperti itu. Berarti rame orang Islam. Rame. Masya Allah rame. Kelihatannya itu sedikit, cuman kalau udah hari-hari besar itu Masya Allah. Masya Allah rame. Muslim itu Tapi Bapak sekarang warga negara apa? Pak? Indonesia. Indonesia, keluarga negara Indonesia. Cuman alhamdulillah mendapat permanen residen di sana. Visanya. Visa permanen residen. Artinya nggak terbatas ya? Nggak terbatas, alhamdulillah nggak terbatas. Saya, istri Saci. saya, kedua anak saya, alhamdulillah. Makanya kayak si Saci dia wajib ke Jepang juga untuk visanya supaya nggak mati. Oh gitu. Jadi Re-entry ibaratnya. Walaupun hanya 1 hari gitu. Yang penting ada masukin Jepang terdata dia dia. masukin Jepang. Masya Allah, luar biasa. Berarti ternyata perkembangan Muslim di sana luar biasa. Tapi pernah nggak Pak ngajak orang untuk mohon maaf nih masuk ke Islam Nggak gitu? pernah ya. Atau jangan-jangan di sana dilarang itu untuk berdakwah? Dilarang enggak? Untuk berdakwah sih sampai sekarang belum pernah dengar ada yang melarang gitu ya. Cuman kalau dari sayanya sih memang nggak pernah ngajak-ngajak teman kerja, teman Masih ngobrol terbatas. ke Jepang, ke agama Islam itu enggak gitu. Biasa sih mereka itu dari pernikahan sih kebanyakannya. Yang banyak itu orang Indonesia yang laki-laki atau yang perempuan yang dinikahi juga? Sekarang ini Sama. sama. Karena banyak Karena sekarang tenaga kerja wanita juga banyak, yang Indonesia laki-laki. laki-laki juga banyak. Jadi dari yang wanitanya ke Jepang, ke Islamnya juga banyak, yang laki-laki Jepangnya ke Islamnya juga banyak. banyak. Oh gitu ya. Iya. Mereka mau masuk agama Islam. Ya, sampai saya lihat mau aja. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan katanya kalau nikah di sana itu mudah Pak, tinggal tanda tangan selesai ya? Ya, nggak sesulit di sini sih. Iya. Kalau untuk pernikahan susah negara juga Jepangnya tuh ngurusnya. nggak sulit, cuman yang izin yang orang kita warga negara Indonesia itu yang memiliki izinnya tuh itu yang sedikit sulit gitu. Oh gitu. Karena menikah dengan dia, jadi kita mengurus beberapa dokumen itu Oh, aja. karena beda warga Iya, negara. kalau untuk nikahnya aja kita ke kantor catatan sipil bilang mau nikah, udah gitu. gitu ya, Iya, gampang. gampang. Nggak seribet di Indonesia Iya. nih harus nanggap wayang 3 hari 3 malam. Itu pribadi lah. Keluar buku nikah nggak? Oh gitu. Ada buku nikahnya Ada, juga? ada. Kalau di Indonesia kan buku nikahnya Gambang Garuda itu. Ya ada sama buku nikah Indonesia. Oh, buku Indonesia ini Iya, Keluarin. dikeluarin juga nanti kita sertifikat dia nikah di masjid Sama. mana, surat mualafnya juga di setiap masjid tuh ngeluarin sertifikat gitu. Masya Allah. Dan dari pihak keluarga Jepang itu kalau ada yang masuk Selama Islam, ini yang saya lihat dari keluarga saya dan teman-teman sekitar saya kalau menikah dengan warga negara Jepang, dari pihak suaminya seperti Jepang itu ikut juga di acara walimahannya menggunakan Bayar. kebaya, adat-adat Indonesia, dia mengikut oh sampai ikut-ikut sampai seperti ikut-ikutnya seperti kedua orang tuanya, adik kakaknya gitu. Sepupu, karena sepupu ada yang menikah. Sepupu dari suami, Oh, ada yang menikah sama orang Jepang. sepupu bapak laki saya, perempuan. Laki-laki 3 menikah dengan Karena, wanita Jepang. karena mereka dari kecil udah sampai besar
Udah gitu kehidupannya di sana. Iya, tapi dengar-dengar saya katanya ya, Iya, iya. laki-laki Indonesia itu lebih romantis dibanding dengan Itu nggak tahu. laki-laki Jepang. Tahan dulu jawabannya, Pak. Ya, Iya. karena kita harus rehat dulu, bener atau enggak ya. Iya. Kalau memang bener, biar kami kirim ini ke Jepang gitu. Ya, nah pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan lanjutkan kembali obrolan bareng keluarga Pak Putra yang sudah lama tinggal di Jepang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Muslim Inspiratif dan masih bersama keluarga Pak Putra, keluarga yang sudah lama tinggal di Jepang dan sekarang ya menitipkan anaknya di pondok pesantren Atibian. Ya tentunya jarak menjadi ya penghalang, namun rasa cinta antara orang tua dengan anak tentunya masih tetap ada. Dan hari ini kita lanjutkan kembali ngobrol bareng keluarga Pak Putra. Baik, Pak. Tadi obrolan kita sampai ke masalah apa ya? Katanya laki-laki Indonesia itu lebih digemari karena lebih romantis sama perempuan-perempuan Jepang. Bener nggak itu, Pak? Kalau saya lihat sih bener adanya gitu. Oh, gitu. Iya. Masuk. Berarti hati-hati, Bu. Orang Indonesia. Masya Allah. Berarti memang benar, Pak ya? Iya, kalau saya lihat sih memang seperti itu. Kebanyakan dia seperti itu karena kayak pria Jepang kalau seperti menikah itu waktu dengan keluarganya Sedikit. Ya? sedikit dia. Lebih banyak menghabiskan waktunya itu sendiri, seperti pulang kerja, bermain yang tidak diperlukan, mancing, Oh, gitu. gitu. Oh, dan katanya Tidak semua. Gak semua, tapi tapi mayoritas sebagian. Iya. Dan apa namanya? Istilahnya itu laki-laki Jepang kebanyakan kayak gitu. Berarti, Dil, bisa kirim ke Jepang? Dek, Bisa. Dek. Oh. Dek, Iya, Masya Allah, ini luar biasa. Artinya memang jadi favorit juga ya laki-laki Indonesia ternyata di sana. Berarti bisa deh ke Jepang nanti. Oke, kita balik lagi ke apa ya, perbedaan di Indonesia dengan di Jepang. Pak, kalau Bapak lihat di Jepang sama di Indonesia ini yang paling nampak bedanya itu di mana, Pak? Paling nampak bedanya itu ya dari kebersihan, sopan santun, itu beda. pengurusan dokumen. Pengurusan segala jenis Dokumen. dokumen Lebih mudah apapun di sana. jauh Apapun. lebih mudah gitu. Sementara kita yang orang asing ngurus di negara mereka, kenapa segampang itu dibandingkan negara sendiri dengan satu bahasa kok makin rumit gitu. Gitu ya, Masya Allah. Tapi kalau untuk kultur agama di sana, selain agama Islam, yang lebih menonjol lagi agama apa di sana, Pak? Kristen. Oh, Kristen banyak. Iya. Karena ada Peru, Brazil, Pakistan tuh sebagian kan ada juga yang Kristen. Oh, Masya Allah. Dan saya dengar katanya angka apa ya, kelahiran di Jepang itu sedikit. Itu ketimbang benar. Kematian. Benar adanya. Memang benar, Pak? Benar adanya dengan sedikit angka kelahiran, maka dari pemerintah Jepang itu mengadakan ayolah banyak anak gitu. Maka dengan adanya program banyak anak itu, dengan seperti anak ketiga itu dapat santunan dari negara itu 2 kali lipat dari anak pertama dan kedua gitu. Jadi orang ini dapat santunan. Sampai sekarang kedua anak saya ini masih dapat santuan dari pemerintah di Jepang sampai sekarang dari lahir. Tapi dia warga negara Indonesia, Pak? Benar. Tanpa melihat warga negara, tanpa melihat kewarganegaraan. Yang penting finansialnya juga. yang penting memiliki visa memiliki KTP Jepang. Berarti konsep banyak anak banyak rezeki di Jepang lah itu betul ya. Bener, cuman sampai sekarang juga sudah berjalan berapa lama menggunakan program itu, angka kelahiran tuh makin sedikit gitu. Faktornya apa itu, Pak? Katanya saya dengar katanya mereka tuh lebih suka hidup menyendiri gitu. Artinya tidak mau menikah.
Biaya hidup juga besar. Ya, gitu. Mau menikah juga sedikit juga yang mau menikah. Yang menikah pun juga kadang tidak mau punya anak, lebih memelihara anjing gitu, kucing gitu. Oh, berarti nggak tahu dia gendong imut-imut anak itu, Pak ya? Ya, Lebih suka gendong anjing ya, astagfirullah. Oh, Masya Allah. Berarti gitu ya. Berarti mungkin pemikiran mereka apa ya? Mungkin punya anak itu susah mungkin, Bu ya? Banyak biaya. mungkin banyak pengeluaran ataupun Biayanya biaya. besar. Emang kalau sekolah di sana bayarnya mahal, Bu ya? Kalau SD dia ngelihat dari finansial orang tuanya, pendapatan kepala keluarganya. Oh gitu. Ya, itu yang negeri ya. untuk yang negeri, untuk yang swasta. Oh gitu. Berarti Jadi Makin sedikit ya makin nggak bayar. nggak semua, kalau di Indonesia kan sekolah mau siswa kaya miskin semua itu uang sekolahnya sama gitu kan, nggak ada perbedaan. Yang ada nanti beasiswa tersendiri dia kan. Ini anak nggak mampu gitu kan. Kalau Bantuan banyak. kalau di Jepang dia lihat dari pendapatan kita 1 tahun, nanti mereka yang menyesuaikan ini per bulannya berapa gitu. Untuk SD, tapi kalau untuk SMP, SMA memang mahal. Tergantung lihat sekolahnya juga sama seperti Indonesia, yang swasta, yang negeri. Kalau dibandingkan sama Indonesia lebih murah Indonesia ya, Bu? Iya. Jauh. Memang kalau udah SD sih masih banyak dibiayain pemerintah, tapi kalau SMP, SMA memang butuh biaya. Sudah mulai. Masya Allah, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, ya Sachika, luar biasa. Mungkin Sachika ada yang ingin disampaikan dengan menggunakan bahasa Jepangnya kepada teman-temannya yang ada di Jepang. Yang ada di Jepang, ayo kita belajar agama. Jangan takut, di pesantren itu enggak yang seperti yang mereka bayangkan gitu. Coba Sachi. Oke, bisa Sachi? Kayak bahasa Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 寮生活はまあそんなに苦しくないし怖くないから、インドネシアの学校に来ないよ。楽しいよ。 Baik-baik kakak tuh. 友達もいいし、宗教についても学べるし、もういろいろいいことがあるから来ないよ。 Gambarnya. Udah. Oh, hai, konnichiwa. Oke, alhamdulillah. Ini saya nggak mau tahu, editor nanti disubtitelkan ya. Carilah tahu artinya itu apa ya, nggak tahu. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, yang nampaknya waktu kita sudah habis. Jadi kita cukupkan dulu perjumpaan kita sampai di sini. Ya, semoga tayangan ini menjadi motivasi kita untuk terus ya menuntut ilmu, bukan pindah ke Jepang ya. Nanti makin enak juga nih pindah ke Jepang ini ya. Masya Allah, ini semoga jadi motivasi kita bahwasanya ya dimanapun kita berada, jagalah agama kita, jaga muruah agama kita, terus belajar ya. Kalau kita ingin lebih, maka carilah ilmu itu walaupun di negeri Indonesia. Masya Allah. Terima kasih buat Pak Putra, Ibu ya. Jika moga kerasan di sini dapat ilmunya dan bisa jadi hafizoh ya. Udah berapa juz? Belum ya, belum mulai. Oh, baru berapa bulan ya? Baru berapa bulan, mungkin jus pendek aja udah. Iya. Semoga sukses ya buat ibu dan sekeluarga. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan langsung kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih banyak Pak. Ibu, makasih banyak.